Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Pada tanggal 1 Oktober 2022 yang lalu, terjadi kerusuhan pasca pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuran Malang. Di salah satu pintu keluar terjadi penumpukan massa. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi desak-desakan, sesak nafas karena kekurangan oksigen, dan teridak injak karena panik. Kerusuhan itu menimbulkan korban sebanyak 712 orang. Dengan rincian 132 orang meninggal dunia di tempat atau di rumah sakit, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan atau sedang. Saya teringat akan bencana ini sewaktu membaca perikop Injil hari ini. Ada seseorang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Yesus tidak menjawab pertanyaan orang itu dengan mengatakan berapa jumlah orang yang diselamatkan, tetapi dia justru mengatakan, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Pertanyaan orang itu ialah tentang jumlah orang yang akan diselamatkan. Yesus tidak menjawab berdasarkan jumlah sedikit atau banyak, melainkan Yesus terlebih dahulu menyampaikan suatu kebenaran yang lebih dalam, yakni tentang arti dan makna diselamatkan. Keselamatan adalah hal yang sangat penting karena menyangkut hidup dan mati, menyangkut surga dan neraka, yang kadang diabaikan dan dilupakan oleh manusia, sehingga menjalani hidup yang sembarangan, hidup yang jauh dari Tuhan, atau hidup yang berdosa. Semua orang memang dipanggil kepada keselamatan, tetapi bagi semua orang pintu itu sesak. Tidak ada orang yang bisa mengklaim dirinya memiliki hak istimewa untuk bisa masuk. Pintu menuju hidup kekal itu memang terbuka kepada semua orang, tetapi harus melalui pintu yang sesak.
sehingga hanya orang-orang yang tetap setia dan selalu berjuanglah yang pada akhirnya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan mengatakan kata berjuanglah, Yesus menegaskan bahwa manusia harus tetap terus memegang komitmen sampai akhir agar meraih kebahagiaan dan keselamatan kekal dan layak duduk makan di dalam kerajaan surga. Hidup ini memang tidak lepas dari perjuangan. Dari sejak kecil sampai lanjut usia, dalam perjalanan hidup ini setiap kita tidak bisa dilepaskan dari perjuangan menghadapi berbagai hal. Berjuang dalam membangun hidup berkeluarga, berjuang dalam hal pendidikan, berjuang dalam pekerjaan, berjuang melawan sakit dan penyakit. Apa yang kita harapkan dan dambakan setelah berjuang tidak lain adalah kebahagiaan dan kesuksesan. Tidak mudah memang jalan manusia untuk melanjutkan kehidupan di dunia sekarang ini. Tidak ada pilihan lain selain terus berjuang. Namun kita jangan melupakan bahwa semua perjuangan untuk hidup di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari perjuangan untuk bisa hidup di akhirat nanti. Perjuangan dan usaha apapun yang kita lakukan, kalau itu di luar Tuhan, tidak akan membawanya pada keselamatan. Memang ada banyak orang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan bangga disebut sebagai orang beriman. Tetapi itu hanya pengakuan yang sama sekali tidak tercermin dalam tingkah lakunya dan hidupnya. Orang-orang seperti ini hanya memiliki 3 waktu untuk menampakkan diri sebagai orang beriman, yakni ketika mereka dibaptis, ketika mereka menikah, dan ketika mereka meninggal dunia. Dengan demikian selama hidup di dunia ini mereka menerima 3 surat, yakni surat baptis, surat nikah, dan surat kematian. Ketika mengetuk pintu surga, orang-orang seperti ini akan mendapat jawaban seperti yang kita dengar dari Injil hari ini. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Selagi kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan untuk introspeksi diri dan merubah diri sebelum terlambat atau sebelum pintu tertutup.